Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini. Izinkan saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita kembali. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita diberkati di pagi hari ini. Kita baca di dalam kitab Zefanya pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Amin firman Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih, saya percaya kita pernah marah kepada anak-anak kita. Kenapa kita marah? Barangkali anak kita tidak mengikuti apa yang kita perintahkan tentunya, kan? Bahkan bisa jadi juga kemarahan kita yang terjadi saat itu bisa gagal dan tidak terlampiaskan kepada anak kita kalau seandainya anak kita itu melakukan apa yang kita perintahkan. Kalau awalnya tadi dia menolak, kita marah. Tapi ketika dia melakukan kembali apa yang kita sampaikan, perintahkan, tentu kemarahan kita tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan mungkin terlampiaskan kepadanya. Hal yang sama juga saudara-saudara dialami oleh umat Tuhan. Atau hal yang sama juga Allah murka kepada umat Allah di bangsa Yehuda. Kemarahan Allah, murka Allah kenapa? Karena bangsa Yehuda, umat pilihannya, sedang menyembah ilah-ilah lain. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka tidak lagi hidup dalam hukumnya Tuhan, yang setiap saatnya mereka dengarkan kepada nabi-nabi Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Dengan begitu Allah murka dengan mereka. Dan kemurkaan Allah itu disampaikan melalui Nabi Zefanya. Saudara-saudara, kita melihat tujuan Nabi Zefanya dipakai Allah untuk memberitahukan hukuman kepada bangsa Yehuda atas dosa, kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Di samping itu, firman Allah juga dibunyikan kepada mereka bahwa pastinya akan ada janji keselamatan, akan ada pemulihan kepada mereka kalau mereka bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu Zefanya menasihatkan umat Allah pada saat itu untuk memberikan komitmen yang baik untuk Allah. Bagaimanakah mereka supaya mereka itu tidak lagi mendapatkan murka Allah? Bagaimana menghindarkan murka Allah yang sedang Tuhan inginkan bagi mereka? Bagaimanakah supaya murka itu tidak terjadi bagi bangsa Yehuda? Maka tiga hal yang kita temukan tadi di ayat yang ketiga ini, saudara-saudara, ada tiga hal. Yang pertama, saudara-saudara, di sini Zefanya berkata, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum." Saudara-saudara, mencari Tuhan tidak hanya sekedar kita beribadah dalam ritual keagamaan kita, tapi mencari Tuhan jelas-jelas adalah hukum Taurat. Itu harus kita ingat, harus kita baca, harus kita sampaikan kepada orang lain, harus kita ajarkan, dan harus juga kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan tidak sekedar kita ibadah saja, tapi hal-hal seperti ini, kita melakukan firman Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, tidak menyembah ilah-ilah lain, dan hanya menyembah satu Allah saja, Allah Israel, Ishak dan Yakub, Allah yang menyelamatkan mereka. Itulah Allah yang harus disembah oleh umat Allah dan kita hari ini. Kedua adalah carilah keadilan. Saat hidup di dalam dosa tidak ada keadilan dalam diri kita. Tapi saat kita mau bertobat, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, keadilan harus menjadi panduan kita dalam kehidupan ini. Berikutnya adalah carilah kerendahan hati. Saat kita sombong, kita menganggap kita kuat, kita menganggap kita hebat. Tapi orang percaya harus sadar bahwa kita itu lemah, kita itu tidak berdaya, kita tidak bisa melepaskan diri dari murka Tuhan. Maka perlu kerendahan hati. Kita perlu sujud kepada Allah kita. Kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Kita harus sadar atas segala kesalahan dan dosa kita yang menjauhkan kita dari Allah dan membuat Allah murka dengan kita. Maka carilah itu. Di manakah kita mencarinya? Tentu di saat kita mencari Allah. Firman Allah akan memberitahukan kepada kita tentang keadilan, tentang kerendahan hati, dan hal-hal yang lain.
Maka hal yang utama untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan, carilah Tuhan menjadi hal yang utama. Agar apa? Semua yang baik melalui firman itu akan diberitahukan kepada kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita merindukan Allah tidak murka dalam hidup kita, betul? Kita juga merindukan kita terus mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Maka firman Tuhan ini juga relevan dengan kita. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita di pagi hari ini untuk mendapatkan pemulihan, untuk lepas dari murka Allah. Maka yuk, di ayat ketiga tadi, carilah Tuhan, carilah keadilan, dan carilah kerendahan hati. Seringkali mungkin kita tidak rendah hati, seringkali mungkin kita tidak adil, atau mungkin kita lupa mencari Tuhan dalam kehidupan kita karena kita sibuk dengan kesibukan kita. Kita sibuk mencari hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita sehingga kita lupa semuanya, saudara-saudara. Yuk, di pagi hari ini mari ambil keputusan, ambil komitmen yang baik untuk cari Tuhan, untuk adil antara sesama dalam diri kita, dan rendah hati. Sebagai apa? Wujud kalau kita ini adalah orang-orang yang telah pulih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya melalui renungan di pagi hari ini mengajarkan setiap kita penonton renungan ini untuk semakin semangat menjadi murid-murid Kristus yang memancarkan sinar kemuliaan Allah melalui kehidupan kita yang baik. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mendengarkan renungan hari ini. Dan selamat beraktivitas, selamat bekerja saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari. Selamat pagi, Shalom.